Selamat pagi adik, kita jumpa kembali dalam mata kuliah agama Kristen Katolik ya. Beberapa kali saya terlupakan. Habis ada 3 mahasiswa, tetapi rupa-rupanya yang 2 mahasiswa tidak pernah mengumpulkan tugas. Saya jadi agak bingung. Ada apa ya? Hanya 1 yang mengumpulkan ya. Jadi saya harap Anda menyelesaikan tugas-tugasnya ya. Nanti saya kirim emailnya ya. Nah, kita sudah sampai pada bab 5 mengenai perjalanan keselamatan yang kedua. Jadi yang perjalanan keselamatan yang pertama itu adalah bagaimana kisah perjalanan Yesus dari lahir ya. Bukan dari lahir, dari malaikat Gabriel menemui Bunda Maria, menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan itu bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus dan akan melahirkan bayi laki-laki yang harus dinamai Yesus ya. Jadi itu sebetulnya kisah bagaimana Tuhan menyelamatkan manusia, mengembalikan relasi manusia dan Tuhan yang terputus ya, yaitu dengan kelahiran Yesus yang sekarang kita nantikan. Sebentar lagi Natal ya. Natal itu kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus dan kita imani Tuhan Yesus Kristus adalah keselamatan kita ya. Bapa menyelamatkan kita melalui kedatangan Yesus Kristus, dan perjalanan keselamatan yang pertama adalah perjalanan sejak Yesus lahir, Natal, terus 12 tahun ya. Tadi dia mengalami lari ke Mesir bersama Bunda Maria, kemudian kembali, terus umur 12 tahun yang dia hilang di bait Allah itu dicari-cari Maria dan Yusuf ya. Terus habis itu sampai dia umur 30 tahun, yaitu dia mulai berkarya. Dan saat mau mulai berkarya itu ditandai dengan puasa di padang gurun itu ya. Puasa 40 hari di padang gurun, dicobai iblis ya, tetapi dia bisa mengatasi, kemudian mulai berkarya, mulai mewartakan kabar gembira ya, yaitu intinya apa kabar gembira yang diwartakan? Intinya adalah cinta kasih ya, cinta kasih bahwa Allah Bapa sangat mencintai kita dan ingin kita selamat ya. Tadi warta gembira, warta cinta kasih, dan mengalami banyak dia mewartakan cinta kasih dengan beberapa mujizat, penyembuhan ya, semua orang gembira, tapi orang Farisi dan Saduki tidak suka ya, sehingga dia mengalami penderitaan ya, penderitaan, jalan salib sampai wafat sampai dia merasa seperti Allah Bapa meninggalkan dia ya, tetapi sebetulnya tidak ya. Sampai wafat, dimakamkan. Nah, setelah itu bangkit ya, bangkit, kemudian mengutus Roh Kudus untuk tetap menemani kita ya, menemani dalam perjalanan hidup kita. Nah, sekarang dalam bab 5 ini perjalanan keselamatan 2, yaitu perjalanan keselamatan saya ya. Jadi saya pribadi bagaimana ya? Itu diawali sebetulnya kita lahir
kembali itu saat dibaptis, ya. Saat dibaptis, ada yang dibaptis masih bayi, ada yang dewasa, ya. Jadi itu tapi perjalanan keselamatan kita, ya. Perjalanan keselamatan saya, ya. Nah, saya ingin Anda untuk bentar ya, untuk melihat itu, ya, perjalanan keselamatan. Nah, ini ya. Tadi perjalanan keselamatan saya, ya, yaitu yang dimulai dari baptis itu. Baptis adalah tanda kita lahir kembali, ya, lahir dalam Roh Kudus, ya. Nah, untuk sampai ke baptis itu tentu ada pengalaman, ya, pengalaman akan Allah, ya, pengalaman Tuhan mengasihi saya secara pribadi, ya. Jadi baptis pengalaman yang menyentuh saya, pengalaman bahwa ini sungguh Tuhan mengasihi saya secara pribadi, ya. Nah, itu coba Anda temukan itu pengalaman akan Allah, pengalaman akan Allah, pengalaman di mana Tuhan sungguh menyapa saya secara pribadi. Mau satu, mau dua, boleh. Tidak usah banyak-banyak, ya. Jadi peristiwa apa yang sungguh saya merasa ini campur tangan Tuhan, ya. Ini adalah Tuhan yang menyapa saya secara pribadi, ya. Pengalaman akan Allah, ya, yang sungguh menyelamatkan saya, membuat saya berubah, membuat saya hidup baru, ya, membuat saya hidup baru, ya. Kemudian setelah itu cari juga perjalanan bersama Yesus Kristus dalam jalan salib, ya. Jadi kalau tadi pengalaman akan Allah itu mungkin pengalaman yang menyentuh, yang membuat saya tidak lupa bahagia, karena itu kebahagiaan yang dalam, ya. Kalau yang kedua, pengalaman di mana saya seperti berjalan bersama Yesus Kristus dalam jalan salib, ya. Jalan salibnya itu, ya, dari istana Pontius Pilatus itu sampai Golgota, ya. Jadi jalan salib seperti, ya, saya mengalami kena hukuman mati, menderita, terus habis itu saya jalan dikasih mahkota duri, kemudian jatuh di bawah salib, jatuh yang pertama, nanti ada jatuh sampai yang 3 kali, kemudian mengalami Simon yang membantu memanggul salib saya, kemudian ketemu dengan Bunda Maria, juga ketemu dengan wanita-wanita yang menangisi saya, juga. Nah, itu coba Anda refleksikan atau renungkan perjalanan saya bersama Yesus Kristus dalam jalan salib itu bagaimana, ya, dalam peristiwa sehari-hari. Misalnya pengalaman tidak lulus ujian, ya, tidak lulus ujian, Tuhan, sepertinya saya sudah patah, ini jatuh yang ketiga atau yang gimana, ya, atau pengalaman putus dengan pacar atau sudah, ya, tapi pengalaman penderitaan, ya, istilahnya penderitaan, karena jalan salib adalah jalan penderitaan. Nah, di situ aku setia tidak? Setia sampai mati di Golgota bersama Yesus. Kalau saya setia sampai mati di Golgota sama Yesus, maka saya akan mengalami kebangkitan, ya. Jadi setelah penderitaan itu, saya menemukan tidak makna dari penderitaan itu, ya, sampai akhirnya menemukan
oh ternyata baik juga. Saya putus cinta karena habis itu Tuhan menghendaki yang lain. Ya toh? Jadi itu pengalaman kebangkitan. Ya, jadi coba refleksikan itu. Nah ini ya, jadi pengalaman sampai mati bersama Yesus Kristus. Itu kapan matinya? Ya, mati, tetapi habis itu kamu harus menemukan bangkitnya. Ya, jadi menemukan ini penyelenggaraan Tuhan. Untung saya tidak lulus sehingga saya mengalami begini. Atau untung saya apa, ya? Jadi coba refleksikan dan itu semua adalah perjalanan keselamatanku, ya, secara pribadi. Nah, Anda coba tuliskan, ya. Tulis, kemudian masukkan di Google Classroom. Kalau malas nulis, juga bisa Anda rekam video atau rekam suara, terus upload di Google Classroom. Boleh, ya, semua. Kalau aduh malas nulis, rekam saja, omong saja. Omong, kemudian kirim, boleh, ya. Jadi itu ya untuk pertemuan bab 5 ya. Terima kasih. Tugasnya itu tadi ya. Nah, terima kasih. Sampai ketemu lagi.